Ya, jadi ini adalah titik-titik bekam yang disebutkan di sebuah jurnal tentang bekam. Kalau nggak salah penulisnya namanya El Sayed dari Mesir. Dan juga beberapa peneliti tentang bekam juga. Jadi dia sebutkan beberapa titik-titik bekam selain daripada titik bekam sunnah. Ya kan, seperti titik bekam sunnah kan umumugis, akhda'ain, kahil, titik alwarik, terus titik pada kaki ya kan, zohrul kodam. Nah, dan ini titik-titik yang lainnya. Di dalam menentukan titik bekam itu kan bisa kita titiknya sesuai titik anatomis. Misalnya pasien sakit lambung. Nah, pasien sakit lambung ini bisa kita bekam sesuai titik anatomis. Lambung di mana letaknya? Di sini. Langsung kita bekam di sini. Kemudian kita bekam sesuai dengan titik fisiologis. Artinya kemungkinan ada saraf-saraf yang kemungkinan berkaitan dengan lambung. Kita bekamlah di titik kahil ataupun titik-titik belakang pada tulang belakang ini yang kira-kira berkaitan dengan lambung. Contoh misalnya pasien dengan keluhan gangguan pada organ reproduksi misalnya gitu ya. Pada organ reproduksi. Secara anatomis misalnya kita bekam di titik langsung misalnya di sini. Nah, secara fisiologis kita bekam sesuai dengan titik yang mempersarapi dan memperdarahi, yaitu titik alwarik. Titik alwarik ini disitulah saraf-saraf itu. Jadi saraf ini dari belakang dia ke depan arahnya. Nah, bukan dari depan sini, tapi dari belakang ke depan. Gitu juga pembuluh darah gitu. Oleh karena itu kita bekam di titik alwarik. Nah, titik-titik yang ada ini bukanlah semua dikerjakan, bukan semua dikerjakan. Jadi di slide selanjutnya ini kan contoh-contoh titik-titiknya di sini ya. Nggak semua mesti dikerjakan. Jadi ada nanti kasus-kasus tertentu penulis mengatakan titiknya nomor sekian sama nomor sekian. Gitu. Di sini dan di sini. Kasus misalnya kasusnya misalnya ya. Titik-titik reproduksi misalnya atau gangguan nyeri rahim. Titiknya di situ misalnya ya, di kahil atau di mana gitu. Ini adalah jurnal penelitian. Nanti insya Allah akan ana kirimkan ke grup ya jurnal tersebut, nanti bisa dibaca. Gangguan muskuloskeletal. Nanti di terakhir. Awalnya kan dia tulisan ilmiah dulu, penjelasan penjabaran, nanti baru gambar ini titik-titiknya, nomor-nomornya sesuai dengan nomor, nanti baru kasus per kasus. Tadi kita kan memperkenalkan kepada masyarakat, kira-kira inilah di sini yang bisa dibekam, di sini dibekam gitu ya. Misalnya daerah sini, ya kadang-kadang kan kita udah 2 aja udah cukup atau 4 udah cukup ya kan. Nah, di sini kan penulis mempertimbangkan misalnya pada kasus lumbal berapa misalnya kan. Di sini sama di sini 4 misalnya. Kalau lumbal yang lebih bawah ya dia di bawah lagi gitu. Nah, ada yang menarik ini di sini. Di sini ya. Ini dia. Situ. Leher bagian depan. Dulu saya pun bingung juga ya ketika ketua kita itu ditanya, "Dok, ini gimana? Titik bekamnya di mana?" katanya kan. Untuk kasus kayak gini. Titik bekamnya di leher bagian depan. Kita bisa kayak gitu ya. Ternyata memang ada jurnalnya. Ini dia. Ada jurnalnya dan setelah kita pertimbangkan ya gimana ini caranya. Nah, saya ketemu caranya ketika orang tua saya sakit sendi ya. Sakit lutut, sakit asam urat di lutut. Saya mau bekam di lutut ini. Nah, ini kan untuk membuktikan bahwasanya bekam itu bermanfaat. Ya karena memang ada beberapa kawan dia bekam suaminya di lutut bagian belakang. Nah, tapi tekniknya gimana ini supaya nggak salah, supaya juga kita bisa ajarkan. Ada tekniknya ternyata. Ya kalau kita berbekam di titik-titik yang riskan. Harusnya ini kemarin itu waktu kuliah pakar bekam, saya bilang sama panitia,
kayaknya saya mau bawa materi titik-titik kontraindikasi, berbekam di titik-titik kontraindikasi misalnya gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak usah lah, anak aja lah katanya, anak ya udah. Saya pun baru kali itu membawakan materi tentang bekam pada anak ya. Jadi triknya di titik-titik yang agak riskan seperti itu. Jadi caranya kulit itu dinaikkan dulu. Kita cubit dulu kulitnya seperti ini. Ah, gini dulu kulitnya. Baru dari samping kita tusuk. Nah, jadi nggak ada alasan karena bekam di situ kenalah sendinya, kenalah tulangnya, keluarlah cairan sendinya dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu itu orang tua saya lakukan seperti itu. Setelah bekam saya tanya gimana rasa nyerinya, udah berkurang. Cuma karena memang ada gangguan ginjal, asam urat terus meningkat, pengobatan waktu itu belum kita temukan apa yang bagus, sementara obat yang ada itu justru mengganggu ginjal gitu kan. Akhirnya kita bawa ke dokter spesialis yang dia memang konsultan di bidang persendian. Nah, ketika dia lihat, Pak, ini jangan-jangan lutut Bapak bengkak ini karena ada tindakan di sini. Ya, jadi saya bilang, Dok, itu saya yang bekam, tapi saya sudah berupaya untuk meminimalisir tindakan. Jadi ada kecurigaan dari dokter tersebut, jangan-jangan sendinya ini terjadi infeksi makanya bengkak kali kayak gitu. Oke lah, kita buktikan lah ya kan. Kita buktikan dengan cara disedot cairan sendinya, diperiksa di laboratorium. Alhamdulillah cairan sendinya steril. Steril, tidak ada kontaminasi apapun. Gitu. Jadi kita selamat ya kan, kita selamat, tidak merasa tersalahkan karena itu. Untungnya ini pasiennya pada orang tua sendiri. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita mau bekam misalnya di area misalnya seperti lutut ini kan ada ini kan, titiknya ini belakang lutut, lutut depan ada sebenarnya tapi nggak saya tampilkan. Sebetulnya itu juga tadinya nggak mau saya tampilkan, ya kan? Tapi ada sebenarnya. Ada ya lututnya. Ini pinggiran lutut ini ya ada. Ada situ ya. Ya cuma berhati-hati kalau dia pasien kecenderungan asam uratnya meninggi. Jangan-jangan kita namanya menjadi jelek. Tapi kalau aman aja insya Allah nggak apa-apa. Jangan lupa nanti setelah bekam dikasih betadin aja. Supaya steril dia gitu kan, supaya bersih kan. Karena betadin itu kan fungsinya menghalangi kuman supaya masuk dia. Udah gitu mempercepat penutupan luka dia. Gitu, jadi itu ya. Jadi nggak mesti dilakukan semuanya. Kayak di kaki ini, masa semua yang dibekam kayak gitu ya? Enggak. Nanti penulis mengatakan untuk bekam di sini, ini titiknya, ini titiknya, ini titiknya. Bisa jadi ada kaitan dengan akupunktur gitu ya, bisa jadi ya. Jadi inilah dia titik-titiknya. Kalau saya enggak, saya kuasai semua ini. Paling sebagian. Nah seperti ini apa ini bacaannya? Ini, jadi titiknya di sini, di sini, di sini, di sini. Gitu ya. Ini kasus per kasus. Kasus per kasus dia. Mana yang memungkinkan ya? Yang di leher itu kemungkinan kasusnya tiroid, hipertiroid. Jadi pasien tiroid itu hipertiroid, belum diketahui penyebabnya apa, sehingga aktivitas tiroidnya itu meningkat. Nah, hipertiroid. Pasien harus minum obat terus. Bisa jadi penyebabnya racun-racun yang mungkin ke tiroidnya itu kan. Ada nggak peluang bekam di situ? Ada peluang bekam. Kalau kita lewatkan di situ gimana? Sayang ya kan. Ilmu. Ya kita harapkan dengan ditampilkannya ini, kita punya gambaran, kita punya cara, ya kita punya kesempatan mudah-mudahan bagi yang diberikan kesempatan pasien seperti itu. Nah kita lakukan bagaimana hasilnya.
kita bisa ajarkan ke kawan gitu ya. Inilah gunanya kita saling sharing gitu. Ya kalau lah lensing kita letakkan ini, kan nggak cantik ya kan. Khawatirnya kena pula pembuluh darah, kena pula saraf gitu ya. Tapi kalau kita gini kan nggak khawatir kita. Ini dari samping, dari samping gini ya. Nah itu dia. Karena kan ini kan titik kayak seperti dokter bilang tadi, ini titik kontraindikasi ya kan? Iya titik kontraindikasi. Rekodnya ketika kita laksanakan kan, begitu kita di gua PBI juga kan, begitu ada kasus gini PBI yang katakan itu saya bilang tuh kontraindikasi gitu. Selama ini memang belum ada seperti itu kasusnya ya. Ibaratnya seorang pembekam terkena kasus hukum, kemudian PBI melakukan advokasi. Udah pernah apa belum? Kayaknya belum ada ya. Hah? Baru sekali. Oh baru sekali ada ya? Masalah kasus di Jakarta. Oh gitu. Masalah lambung ya. Yang katanya dibekam di lambung tembus ke usus katanya. Oh. Gitu. Gimana itu logikanya ya kan? Lambung itu kan kulitnya tebal. Kok bisa tembus ke usus ya kan? Gitu ya. Saya punya pasien dulu waktu saya belum belajar bekam di Riau. Dia berkelahi sama orang lain. Orang lainnya pakai pisau. Kena perut dia. Datanglah berobat ke klinik. Waduh, saya khawatir ini kan. Ini jangan-jangan terjadi infeksi dia. Udah rujuk aja lah ke dokter bedah, praktek dokter bedah. Udah sampai tempat dokter bedah udah dikasih obat, ya udah nggak apa-apa ini katanya gitu kan. Nggak apa-apa ini. Padahal lapisan lambung ini kan nggak langsung kulit, habis itu lambung kan nggak gitu kan. Kulit, ada lemak, kulitnya pun tebal, ada lemak, ada lapisannya lagi, peritoneum, ada cairannya, ada lapisannya lagi, ada lapisan omentum namanya. Omentum itu lemak-lemak yang melapisi usus. Jadi lemak-lemak yang melapisi usus. Makanya orang kadang perutnya gini kan, memang omentumnya itu banyak lemaknya dia gitu. Bukan berarti ususnya sebesar itu, enggak juga ya. Gitu. Banyak cadangan tenaganya. Jadi itulah ketidakpahaman pasien itu kadang perlu kita kasih tahu. Bu, ini bekam di sini ini sepertinya bagus, cuma kita perlu jelaskan bahwa kulit itu tebal. Yang ditusuk itu paling cuma berapa mili aja. Gitu. Cuma Bu, ini mungkin gangguan lambung, bisa jadi ya kan. Ini ada gangguan di lambung, bisa jadi gangguan di usus. Dan gangguan lambung ini banyak, bisa mulai terkikis mukosanya. Bisa jadi ini juga udah bocor. Udah bocor kita begitu kan. Bisa jadi enggak juga, saya enggak tahu. Saya enggak tahu apakah bocor, tapi ya kira-kira begitu. Tapi bekam tidak berbahaya. Bekam itu membantu mengurangi nyeri. Ya kita harapkan keberkahannya. Jadi pasien pun ngerti kan. Pasien ngerti kalau kita jelaskan. Makanya kalau kita sambil bekam, kita cerita-cerita sama pasien tentang kondisi penyakit dia, sekaligus kita mengamankan diri kita juga ya kan. Gitu. Apa ya, segi keyakinan tadi kita kan beranggap bahwasanya ketika sudah meninggalnya Rasulullah kan Islam kan sudah sempurna. Bicara tentang bekam itu kan sudah semua nih, tanggal sunnah sudah disampaikan, titik bekamnya sudah disampaikan, tapi ternyata kan teman-teman masih melakukan beberapa titik seperti diantaranya dengan dalil ini untuk titik suburan, dengan ini untuk titik yang niom, untuk titik ini kayak seperti ini kan niom ya. Nah ini sebenarnya terkait dengan keimanan tadi gimana kira-kira? Apakah gimana ya Blan? Kira-kira enggak beriman nggak kita dengan ketika kita masih ragu, artinya kita tidak puas dengan 9 titik itu dokter. Artinya hari ini kita masih teman-teman ya kan yang mengklaim bekam sunnah tadi,
Tapi kok tiba-tiba kok titik bekamnya melebihi daripada yang disunnahkan yang pernah dicontohkan Rasulullah. Gimana gitu? Apakah kira-kira maksudnya Ya, gimana? dulu Rasulullah bekamnya pakai apa rupanya? Pakai apa Rasulullah dulu bekamnya? Pakai tanduk kah? Kalau kita mau mengatakan seperti itu berarti kita yang pakai pompa-pompa kita nggak sunnah juga lah kalau kayak gitu. Ini terkait titik gitu. Terkait titik. Kalau Makanya kalau masalah kita tadi sikapi ya kan, apakah bekam itu ibadah? Nah, apakah bekam itu ibadah? Jadi para ulama mengatakan bekam itu dia bukan ibadah. Bekam itu adalah pengobatan. Jadi dia kalau ibadah itu kaitannya kan gini, kaidahnya itu tidak boleh melakukan ibadah kecuali terdapat dalilnya, gitu kan? Terdapat dalilnya dari Nabi SAW. Adapun selain daripada ibadah, kaidahnya kita boleh lakukan kecuali ada larangannya. Selain daripada ibadah kita boleh lakukan semuanya kecuali ada larangannya. Nah, bekam ini dia bukan terkait dengan dia bukan ibadah bekam ini. Jadi nggak ada bekam ini siapa yang berbekam akan masuk surga itu ya, nggak ada seperti itu. Karena dia untuk kemaslahatan manusia itu kesehatannya itu dia. Jadi tidak ada bekam itu ini titik sunnah, nanti titik lain adalah titik bid'ah gitu ya kan. Titik lain adalah titik bid'ah gitu. Enggak seperti itu. Jadi bekam ini adalah pengobatan yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikabarkan oleh Nabi bahwasanya ada kesembuhan, dan bisa jadi pengkabaran itu adalah doa dari Nabi. Jadi titik-titik lain adalah titik-titik yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya Nabi misalnya ada orang yang sakit kepala, Nabi suruh berbekam. Ada orang yang sakit kaki, Nabi suruh pakai inai. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Inti itu apakah berdasarkan akupunktur, apakah berdasarkan pengalaman, ataukah berdasarkan permintaan pasien, atau berdasarkan keputusan terapis. Misalnya yang sakit bau kanan, kok bau kiri, kok dibekam juga untuk menyeimbangkan supaya sama dia bentuknya sama. Ya nggak apa-apa juga, boleh tidak masalah. Jadi kita tidak katakan bahwa sesuatu yang tidak datang dari Nabi itu yang dia merupakan perkara duniawi ya ini adalah bid'ah seperti itu. Tetapi Nabi menguatkan, Nabi melakukan, ya udah kita contoh saja. Dulu kan pernah itu waktu saya kuliah kan, kawan saya bilang banyak kali orang bekam sesuai intinya bid'ah semua kan. Dia nggak gitu ya kan, itu salah ya. Gimana, ada yang bertanya tentang ya Masalah penyakit hepatitis. Nah itu penting. Hepatitis itu kan katanya virusnya itu nggak mati dia sama klorin itu. Harus bersihkan. Kayak Bagaimana membekam pasien hepatitis? Virus mati dengan klorin atau enggak kan bukan urusan kita ya kan. Coba bagaimana kita menyikapi pasien minta bekam, dia kena hepatitis. Nah, itu kan. Hepatitis itu ada hepatitis A, ada hepatitis B, C, D dan E. Hepatitis A dan hepatitis E itu penularannya melalui makanan. Makanan terkontaminasi dengan kotoran orang yang sakit hepatitis kena, apakah dia mungkin ceboknya nggak bersih, apakah gimana ya, sehingga makanan itu terkena atau minuman itu terkena dengan virus. Sama dengan virus polio juga begitu penularannya. Jadi termakanlah, biasa yang sering kena ini anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kena hepatitis A atau hepatitis E dan dia rata-rata bisa sembuh sendiri. Atau dibantu dengan herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk membasmi
virusnya juga ya, mudah-mudahan. Tapi yang pernah kita dapati anak hepatitis ya, kemungkinan dia hepatitis A atau E, dia sembuh. Seminggu, kira-kira seminggu sembuh. Nah, yang berbahaya itu bagi pembekam adalah hepatitis BCD. Hepatitis yang parah itu hepatitis B. Itu parah dia, dan itu kronik dia. Bisa nanti bertahun-tahun dia tetap menderita hepatitis walaupun perkembangannya agak lambat. Ya, hepatitis D biasanya menumpang pada hepatitis B. Gitu virusnya, itu kan virusnya, berdasarkan virusnya. Dan ini hati-hati pada pasien hepatitis. Nah, yang paling parah lagi yang mematikan sekali itu hepatitis C. Nah, itu bisa kira-kira sebulan atau hitungan bulan lah. Biasanya pasiennya meninggal. Kalau nggak tertangani dengan baik, meninggal pasiennya. Kalau hepatitis B masih bisa lama, dia bisa. Hepatitis C ini bisa berakhir dengan hepatoma, jadi kanker hati. Bisa juga hatinya itu fibrosis. Fibrosis itu mengecil, mengkerut dia. Kayak apa ya? Kayak plastik kalau kita bakar kan dia mengkeret gitu kan. Nah, gitulah, jadi nggak berfungsi, akhirnya meninggal. Dan penularan hepatitis C itu sangat dia ganas lah ya. Hati-hati kita. Ya, kalau saya sarankan sebaiknya kalau hepatitis udah rujuk aja dulu ke rumah sakit. Karena memang kepentingan untuk bekam itu gimana gitu ya. Tipis. Karena dia virus. Jangan sampai virusnya itu terkontaminasi ke alat bekam kita. Akhirnya terkontaminasi dengan kita ataupun pasien kita yang lainnya. Baiknya dihindari kalau menurut saya. Kalaupun dia mau juga ada keluarga yang mau membekam misalnya ya udah kopnya untuk dia aja. Dia beli kopnya, pakai, udah habis itu dimusnahkan atau digimanakan. Karena bahaya sekali itu, lebih bahaya daripada AIDS. Ya kan, kalau pasien AIDS dia 5 tahun baru menimbulkan gejala HIV. Nah, nanti HIV sampai dia meninggal bisa 5 tahun. Jadi ada jarak sekitar 5 sampai 10 tahun dia masih bisa bertahan pasien HIV. Kalau hepatitis C itu lebih parah dia. Lebih mematikan biasanya gitu. Nah, mana tadi kita? Nah, hepatitis ini bukan cuma hepatitis virus, itu kan hepatitis virus. Kadang ada juga hepatitis karena obat. Nah, obat-obat tertentu yang dia mungkin livernya nggak sanggup makan obat tertentu, jadi hepatitis dia gitu. Berhenti makan obat, sembuh hepatitisnya. Salah satunya adalah obat-obat TBC. Obat-obat TBC ini kadang ada pasien yang nggak tahan, apalagi 2 bulan pertama itu kan minumnya lebih sering. Nanti udah lewat 2 bulan bisa lebih jarang. Nah, biasanya pasien itu mengeluhkan sakit yang bersangatan di bagian perut bagian atasnya, di livernya. Itu dia. Jadi terkadang dia perlu kalau memang udah nggak tahan kali ya mungkin berhentilah dulu minum obatnya gitu kan. Berhenti minum obat, TBC-nya kambuh lagi gitu kan. Nah, disinilah peran kita sebagai terapis, bukan cuma bekam aja, kita juga belajar herbal. Kita kasih herbal, sambiloto, bawang putih, jahe gitu ya. Dibarengi dengan bekam juga untuk daya tahan tubuhnya, untuk mengatasi keluhan umumnya. Itu bagus juga itu. Ya. Habatus sauda itu juga bagus ya. Jadi itu. Jadi hepatitis karena obat ini biasanya dia berhenti minum obat, reda dia gitu. Bisa juga hepatitis karena misalnya penyakit lainnya, seperti misalnya adanya abses. Abses itu ibaratnya bernanah dia. Hatinya ini apakah karena ada kuman atau ada apa, bernanah. Nah, ini pengobatannya bisa dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya di bidang hati. Dia nanti pakai USG, jadi nanti dimasuki jarum, dikeluarkan cairannya, cairan nanahnya disedot terus kan. Nah, nanti udah selesai dia, udah cabut jarumnya, tempel, dah.
biasanya sakitnya udah hilang gitu ya. Udah hilang dan udah aman gitu. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa juga memaksakan pada satu kasus ya cuma kita merasa cuma bekam aja pengobatannya. Kadang-kadang perlu juga tindakan. Ya tindakan seperti yang dilakukan dan ini terjadi pada keluarga ipar dari istri saya ya. Gitu. Waktu dia berobat TBC dia mengeluhkan sakit di levernya. Ternyata ada abses. Abses itu pernanahan. Ada nanah yang dilingkupi sama kapsul. Ya udah di USG udah di apa? Ternyata udah diambil cairannya. Ya udah selesai. Gak lagi sakitnya. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Teknologi ya. Kalau herpes gimana? Itu bisa. Herpes bisa. Insya Allah bisa. Herpes. Untuk mengurangi rasa nyeri kan. Herpes ini kan dia nyerinya nyeri neuropati namanya. Saraf, nyerinya saraf. Dia rasa panas, terbakar, gatal gitu. Bisakah dibekam? Mudah-mudahan bisa. Untuk mengurangi rasa nyerinya. Ya kita bekamnya nggak di pas herpesnya itu mungkin di sekitarannya. Sekitarannya. Ya pasien juga dikasih suplemen-suplemen yang bagus untuk mengatasi virus. Di antaranya misalnya air kelapa atau makan kelapanya juga. Ini kan antivirus ya kan. Nah kemudian antivirus lainnya seperti sambiloto. Atau jika kalau kita tahu ada herbal lain sebagai antivirus itu juga diberikan gitu ya. Untuk daya tahan tubuhnya misalnya bawang putih ataupun habatus sauda ini bagus gitu. Ya nggak apa-apa juga dikasih salep antivirus. Ada salep antivirus ya asiklovir perlu juga kadang-kadang itu. Kasih obat gatal kalau dia merasakan gatal. Ya dikombinasi dengan bekam. Jadi kesimpulan dokter Hani itu yang di Surabaya bahwasanya bekam itu bagus untuk nyeri neuropati itu bagus juga diterapkan pada kasus-kasus lainnya gitu. Seperti herpes itu tadi. Yang baik karena berhubung waktu Belum masih ada. Karena kondisi pasiennya agak susah jadi kita kalau nggak berani juga bekamnya kan yang rasa panas bekam. Biasanya kalau pasien nyeri atau kaku leher, kita bisa awali dengan pijat. Pijat dulu ini bahunya. Bahu, pijat bahu kanan, bahu kiri. Ya anggap aja lah itu prabekam ya kan. Bekam luncur juga bisa kita lakukan. Kalau kita khawatir bekam basah, bekam kering aja dulu sementara. Untuk mengurangi rasa nyerinya gitu kan. Karena bekam kering ini untuk pegel-pegel, untuk rasa sakit tuh lumayan bagus juga. Nah setelah misalnya kita bekam kering udah mulai berkurang rasa sakitnya, kita bisa lanjut dengan bekam basah. Nah, insya Allah nggak masalah itu. Bagus. Neuropati karena bulan nggak masalah tuh kalau dibekam. Gimana? Neuropati akibat DM. Karena DM. Neuropati karena DM ya. Misalkan di kaki sering tuh. Heeh. Orang DM tuh neuropati kan di kaki atau di tangan ujung-ujung jadi kaki atau tangan. Iya. Wallahu a'lam. Kalau kita ragu ya kita hindarkan aja lah bekam di kaki bagian bawah kan. Khawatirnya nanti penyembuhannya kurang bagus gitu kan. Nah, terjadi komplikasi-komplikasi. Kecuali kalau DM-nya terkontrol, gula darahnya stabil, kemudian dia nyeri neuropati. Ya walaupun ada yang mengatakan pada nyeri neuropati karena DM jangan dibekam, misalnya gitu ya. Ya kita pertimbangkan kalau kira-kira ada maslahatnya di situ bisa kita bekam, kita memungkinkan bekam, kita bekam. Bisa penghalangnya apa? Oh nanti lukanya susah sembuh, kita kasih betadin. Nah ya kan gitu. Oh nanti begini kita ini misalnya aliran darahnya nggak lancar, kita kasih obat pelancar aliran darah, gitu kan. Tapi nggak berpengaruh pada kerusakan saraf? Pada kerusakan saraf enggak lah. Kalau sarafnya nanti rusak enggak. Orang sebelum kita bekam aja sarafnya udah rusak. Udah neuropati dia kan, udah kebas-kebas. Ya kita harapkan dengan dia dibekam, ya penyebab kebas itu bisa naik dia keluar gitu kan. Cuma kita hati-hatilah jangan sampai
terjadi komplikasi gitu. Oke, Mas. Oke, makasih.